Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint yang sudah kami buat mengenai dampak dari COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Sebagai moderator. Digambar maskernya. Saya Heri Syarifki. Saya Aziza Rayandina. Baiklah, mari Jangan gemoy-gemoy nih. mulai. Tes kiri gemoy. Yang gemoy-gemoy. Baiklah pemirsa, jadi sekarang sudah ada saudara kita, Bapak Rizky. Jadi Bapak Rizky ini adalah pedagang ekspor dan impor, pemirsa. Jadi bagaimana Bapak Rizky dampak dari COVID-19 terhadap kegiatan ekspor dan impor usaha Bapak? Waduh mas, hancur banget mas, kacau. Saya kan dalam sehari itu bisa dapat bisa tuh 100 juta dalam sehari mas. Ini 10 juta aja kurang mas. Nah, jadi mas, dulu saya juga kain-kainan sama UMKM nih. Saya tuh dapat info dari Kominfo nih, jumlah produksi yang mengalami penurunan sebesar 50%. Dan UMKM yang mengalami peningkatan jumlah produksi juga 18,28%. Nah itu harus banget mas, pokoknya sektor ekonomi mas ya. Umat mas, dari partainya susah, seret sekarang yang sekarang. Oh, jadi harapan Bapak ke depannya gimana nih Pak? Harapan saya ke depannya, pokoknya pemerintah tuh harus menjalani kondisi COVID-19 ini secara teratur, terus perbatasan PSBB dan PPKM itu kalau bisa dihilangkan lah mas, soalnya udah kacau banget ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Rizky atas kesabarannya. Bisa dilanjutkan oleh saudara Raya dan saudara G. Oke guys, jadi itu tadi adalah salah satu contoh dampak COVID-19 pada masa COVID-19 itu di dalam bidang ekonomi. Oke, jadi kali ini bakal langsung dijelasin sama Kenny. Oke, dampak dari di bidang ekonomi dari COVID-19 bisa dilihat penduduk miskin tahun ke tahun dari 2018 sampai ke 2022 itu mengalami sangat amat perbedaan ya. Dari 2018 sampai 2019 itu sangat menurun dari 9,82% menjadi 9,41%. Lalu meningkat lagi pada tahun 2021 sekitar 10,14%. Itu karena COVID-19 sudah mulai memudar. Pandemi ini telah menyebabkan resesi global signifikan. Banyak perusahaan kecil dan besar mengalami penurunan pendapatan dan kebangkrutan, menyebabkan kehilangan pekerjaan dan meningkatnya tingkat pengangguran. Cik, kamu kenapa? Tadi pas makan gak ada rasa, terus susuk banget. Oke, kamu tahu kan? Sekarang kan kita lagi zaman COVID. Jangan-jangan kamu COVID. Baiklah teman-teman, jadi cuplikannya tadi itu merupakan salah satu cerminan apa yang terjadi pada masa COVID-19 2-3 tahun yang lalu, teman-teman. COVID-19 telah menyebabkan jutaan orang terinfeksi dan ribuan meninggal di seluruh dunia. Selain itu, penyakit ini telah menyebabkan banyak orang mengalami dampak jangka panjang seperti kelelahan kronis, gangguan pernapasan, dan masalah kesehatan mental. Untuk mencegah itu, pemerintah menggalakkan vaksinasi COVID-19 nasional untuk menanggulangi masalah COVID-19 tersebut. Jadi tiap bulan selalu ada kenaikan pada
tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang menunjukkan bahwa adanya kemauan untuk kembali sehat dari warga Indonesia. Ngapo Rizky. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar mengenai logaritma ya anak-anak. Coba ini on cam dulu. Siap, Ini hadir Pak Rizky dari 1110 Pak. oke, baiklah. Jadi bagaimana Rizky? Dari penjelasan tadi kamu ngerti tidak Rizky? Tidak. Jujur saja Pak, kurang ngerti. Soalnya kayak lewat aja Bapak tadi. Jadi kurang ini Pak, kurang pas. Waduh, kamu harus lebih fokus lagi deh Rizky. Iya Pak. Terus tuh saya tuh punya banyak banget untuk kominfo nih Pak ya. Pendidikan selama COVID-19 tuh ada banyak banget. Pertama tuh, saya jujur-jujuran aja sama Bapak Pak ya. Iya. Yang pertama tuh tidak kesetaraan akses Pak. Saya juga kasihan kan sama teman-teman saya kalau di sana akses mereka tuh terganggu gitu Pak. Nah, justru kalau beneran kualitas pembelajaran itu pasti Pak. Soalnya daring ini cenderung kurang efektif Pak dibanding pembelajaran tatap muka gitu. Terus tuh gangguan kesehatan mental Pak, kan banyak siswa teman-teman saya itu juga overthinking gitu. Ya Allah. Terus tuh perubahan drastis dalam pola belajar dan menyebabkan stres gitu Pak. Terus tuh keterbatasan sosial dan keterampilan dan ketidakpastian akademis. Jadi itu pasti juga belajarnya gitu. Oke, baiklah Rizky. Alasan kamu diterima tapi tetap kerjakan PR kamu ya Rizky. Siapa? Ya, ini salah satu contoh dampak dari COVID-19 di bidang pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raya. Oke, jadi sekolah dan perguruan tinggi di seluruh dunia itu terpaksa beralih ke pembelajaran jarak jauh, seperti yang sudah dilakukan oleh Abin dan juga Rizky tadi. Dan juga di sini itu telah menimbulkan tantangan aksesibilitas, kualitas pembelajaran dan kesenjangan digital. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan masyarakat marginal lebih rentan mengalami kesenjangan pendidikan juga. Dengan Rizky ini belajarnya. Ini gaji kamu. Pak, saya kan sudah kerja keras nih Pak. Pak nggak ada gitu niatan mau ngegaji saya gitu. Duh, maaf ya dia. Sekarang pendapatannya sedang menurun. Jadi segini saja gaji kamu. Ya udah deh Pak, nggak apa-apa yang penting gaji. Tuh, makin hari makin sedikit duit. Kenapa sih pelit banget? Kenapa sih Rai? Kayak kusum banget mukanya. Ini gaji aku hari ke hari itu turun terus. Perasaan aku juga kerja juga sama aja kayak kemarin-kemarin. Berapa sih itu? Tahu berapa ya? 75.000. 75 ini yang pandemi. Maaf ya. Gaji aku aja cuma 50.000, harusnya kamu bersyukur dong. Tapi kan ini jadinya nurun, bukan Nurunan aku Raya. Ayo udah maaf. Udah lah, kita pergi aja yuk. Alah. Oke, jadi efek kesadaran sosial contohnya tadi itu. Jadi gajian terus semakin mengecil karena kekurangan ekonomi tadi itu salah satu efeknya. Sekarang ada kesadaran sosial. Pandemi ini telah memperburuk ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan masyarakat kita seperti kaum miskin, migran, dan bungsi menghadapi tekanan tambahan dalam hal akses dan kesehatan, pekerjaan dan perlindungan sosial. Nah, dengan tidak merataan kesejahteraan sosial ini, itu para masyarakat itu sangat terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Contoh saja seperti misalnya gaji karyawan menurun, seperti PHK dan keterbatasan investasi dan usaha para masyarakat. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, UMKM sangat menurun pada saat COVID-19. Lagi Baiklah,
Dampak COVID-19 ini masih terus berkembang dan memerlukan respon yang komprehensif dan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi